last one ya, one more story ya. Ini khusus untuk Pak Vincent dan teman-teman yang lain ketika Anda mengalami satu yang namanya lagi depresi. Satu hari ada satu wanita cukup kaya, dia depresi. Karena suaminya meninggal, anak satu-satunya juga meninggal. Dia kepengen bunuh diri. Dia datang ke psikiater. Pada waktu depresi pengen meninggal bunuh diri, oh, kalau begitu kamu saya ajak ngomong aja sama nih. Kamu ngomong ya sama cleaning service saya. Ibu-ibu sudah tua dipanggil. Ada apa? Kemudian duduk di depannya. Ada apa? Cerita tentang anaknya begini, waduh meninggal, suaminya meninggal. Oh, saya bisa merasakan. Kata cleaning service perempuan ini yang gemuk sudah tua. Karena saya pernah berada di posisi Anda. Ketika suami saya meninggal dunia, hanya dalam waktu 1 minggu, anak saya tabrakan. Padahal secara ekonomi saya runtuh, suami saya ternyata utang banyak. Rumah saya terpaksa harus dijual. Saya dapat ditampung, dikasih tempat penampungan oleh saudara saya, rumah yang sebetulnya tidak layak untuk ditempatin, gubuk yang reot. Waktu itu saya kepengen bunuh diri. Waktu itu saya sudah beli obat serangga, obat nyamuk, mau saya minum. Karena saya sepi, hujan lagi dingin. Ketika saya mau minum obat ini untuk bunuh diri, saya dengar ada suara kucing, anak kucing, iu. Saya buka pintunya, ternyata ada anak kucing yang kedinginan dengan basah kuyup. Saya pegang, saya handuin, saya keringkan. Saya ambil susu, saya kasih susu. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa bahagia, merasa damai. Hanya dengan ngasih makan kucing. Saat itu saya merasa, aduh, kalau saya hanya membantu kucing, saya sampai merinding. Hanya membantu kucing, ngasih makan anak kucing, melihara anak kucing, saya bisa bahagia. Gimana ya kalau saya bantu orang lain? Besok dia seadanya, dia buat masakan, tetangganya dibagi, dikasih, yang minjem rumah dia dikasih. Oh ya terima kasih, malah dikasih lagi. Dikasih bahan-bahan lagi, disuruh masak, dia masakin orang lebih banyak lagi. Terus sekarang saya juga kerja, pokoknya saya yang penting hidup dan saya bisa bantu orang lain. Wahai orang-orang yang egois, yang merasa diri Anda sebagai fokus dunia, mulailah membantu orang lain. Hidup Anda akan tercerahkan, bahwa yang sengsara itu bukan hanya Anda, banyak orang yang nasibnya lebih menderita dari Anda. Anda baru bangkrut aja sudah nangis bumbay. Coba bayangkan ketika Anda kasih ventilator, nggak bisa mau ngomong lu. Anda bilang bangkrut, penting hidup. Kok bisa ya hari ini bangkit? Kok bisa ya kaya, tetap sehat? Kenapa tidak? Makanya tulis hal-hal yang penting dalam kehidupan Anda, setting goal yang besar, kasih misi hidup Anda yang mulia, kasih nilai-nilai Anda, terus kemudian langkah-langkah kecil menuju sana, jalanin every day. Harus push up ya push up, harus squat ya harus squat, harus plank ya harus plank, apapun Anda. Apapun yang penting dalam hidup Anda, harus baca buku ya baca buku, 10 menit aja lah. 10 menit, satu baca 2 ayat aja lah, kitab suci Anda. Apapun, 2 halaman aja deh. Ayo apapun. Untuk kasih sayang, luangkan waktu untuk call. Luangkan waktu untuk membantu orang lain. Anything. Kalau saya platformnya 6 tadi. Hal yang penting buat saya ulang ya, bijaksana, sehat panjang umur, keluarganya harmonis, anak-anaknya sukses dan berbakti. Saya bagaimana menginspirasikan anak saya supaya tetap fokus kepada hal-hal yang penting. Saya suruh nulis. Ketika Anda buka ini, saya terus inspirasikan. Bagaimana terus supaya family ini ya harmonis dan anak-anaknya sukses dan berbakti. Luangkan waktu. Kemudian yang keempat, kaya raya, boleh punya banyak passive income. Yang kelima, harus bahagia, hidup bahagia. Caranya bagaimana? Ngolet. Terima kasih Tuhan, setiap pagi ngolet. Saya sudah 20 tahun lebih saya melakukan. Terus ngitungin apa yang saya syukurin. Itu tetap jadi bahagia. Terus kemudian yang keenam, bermanfaat untuk orang banyak. Yang tentu saja bermanfaat dalam yang direstui Tuhan. Bermanfaat dan direstui Tuhan. Ayo luangkan waktu, bantu orang lain. Woi. Masih banyak orang yang lebih menderita dari Anda kok. Mantap, Pak.
Semoga Ini bermanfaat. bermanfaat sekali nih. Tadi saya sampai Terima kasih. serius banget Salam nih dahsyat. dengerin kata-kata terakhir bahwa akhirnya tetap kita harus bahagia. Kita harus dapetin yang bahagia. Apa sih yang paling kita passion untuk bisnis kita? Apa sih yang kita bisa kasih yang bahagia untuk keluarga kita juga? Nah, saat inilah momennya kita untuk membahagiakan keluarga kita, untuk berbagi juga ke sesama ya Pak ya. Dan juga mungkin membahagiakan karyawan-karyawan kita. Dan ingat, kita harus tetap fokus. Kita harus tetap fokus dan ya jangan cuma fokus tapi di pikiran doang, tapi juga kita harus action. Tadi menarik sekali, fokus pada hal-hal yang penting dalam hidup Anda. Betul sekali. Fokus kepada hal-hal yang penting dalam hidup Anda. Ini ada yang ngomong merinding, saya juga merinding nih. Sampai Jangan tadi hanya nggak satu bisa hal yang penting, berkata-kata. banyak hal yang penting dalam hidup Jadi ini. banyak sekali manfaat yang kita dapatkan hari ini. Tadi udah ada teknik-tekniknya nih dari Pak Tung. Pak Tung ini juga salah satu konsultan untuk Adel Jewelry. Jadi memang kita sudah menjalankan teknik-teknik yang diajarkan Pak Tung. Jadi ini pasti mantap sekali untuk teman-teman juga, untuk Adel friends semua di sini, untuk bisa mengikuti apa yang sudah di-sharing oleh Pak Tung. Happy banget hari ini Pak, kita bisa kumpul bareng. Ini kebetulan IG Live pertama nih Adel Jewelry bersama pihak luar. Jadi mohon maaf jika saya banyak kekurangan. Mohon maaf juga tadi ada kata-kata yang kurang atau yang kurang berkenan di hati teman-teman, ya itu kita jangan baper karena ini kita semua sharing. Oke, Patung ada lagi Pak? Tahu tidak cukup. Ketika Anda praktek sampai jadi kebiasaan, itu segalanya. Knowing is nothing. Applying what you know until Mantap become sekali. habit, Thank you everything. semua. Hari ini luar biasa, tadi hampir 900 orang yang join sama kita. Thank you juga Pak Tung, sehat selalu, stay safe, stay at home.